Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Sultan Hadi. Baik, dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Berikut gambar jenis-jenis komputer. Perlu diketahui, perkembangan komputer dari masa ke masa ini menghasilkan berbagai macam komputer. Banyak vendor-vendor komputer menciptakan komputer karena kebutuhan dari para pelaku usaha dan perorangan. Hasilnya, sekarang terdapat berbagai macam jenis komputer dari ukuran mini, medium, dan besar. Jenis-jenis komputer tersebut diberikan nama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis komputer yang kami lengkapi dengan contoh gambarnya, sehingga lebih mudah untuk memahami berbagai macam komputer. Yang pertama adalah komputer atau personal komputer PC. Personal komputer atau PC adalah komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Komputer jenis ini biasa diletakkan di atas meja atau desktop komputer. Untuk perangkat yang biasa diletakkan di atas meja adalah monitor, mouse, dan keyboard. Sementara CPU diletakkan di bawah meja, namun terkadang semua perangkat diletakkan di atas meja. Jenis komputer ini untuk CPU dengan monitornya terpisah. Penggunaan jenis komputer ini digunakan untuk keperluan mengakses atau mengedit data dengan waktu yang cukup lama. Selain itu, personal komputer juga banyak digunakan untuk bermain game oleh para gamers. Fungsi utama dari personal komputer atau PC adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa informasi yang bermanfaat bagi user dan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya yang kedua yaitu desktop. Desktop adalah komputer portable yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari personal komputer atau PC, namun tidak memiliki baterai. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik. Secara langsung, yang ada biasanya menggunakan terminal dan colokan listrik. Komputer jenis ini disebut desktop karena komputer ini bisa dibawa dan dipindahkan, namun dalam penggunaannya sering diletakkan di meja. Fungsi dari desktop ini sama seperti personal komputer. Selanjutnya yang ketiga yaitu laptop. Laptop adalah komputer portable yang berukuran relatif kecil dan ringan yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. Baterai ini dapat dicas untuk pengisian daya. Ketika baterai sudah lemah, baterai laptop pada umumnya dapat bertahan antara 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis. Tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Biasanya baterai yang sudah lama mengalami penurunan dalam ketahanan daya. Laptop sering disebut komputer jinjing karena dapat dibawa ke mana-mana. Biasanya untuk membawa laptop menggunakan tas. Laptop memiliki fungsi yang sama dengan personal komputer atau PC pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada desktop. Hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Selanjutnya yakni yang keempat adalah notebook. Seiring dengan perkembangan teknologi, laptop dibuat dengan ukuran lebih kecil lagi dan lahirlah laptop dengan ukuran yang lebih tipis yang ketebalannya mirip dengan buku kecil atau note, sehingga keluarlah istilah notebook. Laptop dan notebook mempunyai bentuk yang hampir sama untuk note biasanya, mempunyai layar 10 in ke bawah. Selanjutnya yang kelima yakni netbook. Netbook adalah komputer sejenis notebook, namun untuk ukurannya lebih diperkecil lagi dan spesifikasi hardware-nya lebih rendah, serta ada beberapa fitur yang dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran, sehingga untuk harga netbook lebih murah dibandingkan dengan notebook. Selanjutnya yang keenam adalah subnotebook. Subnotebook adalah perangkat komputer yang serupa dengan notebook tetapi memiliki ukuran atau dimensinya yang lebih kecil dari notebook. Untuk lebih mudah memahami istilah subnotebook, bisa diberikan istilah subnotebook adalah notebook mini.
Prosesor pada subnetbook umumnya mempunyai kecepatan rendah, memori yang digunakan kecil, dan kapasitas harddisk juga rendah. Hal ini disengaja untuk menghemat tenaga baterai yang berukuran kecil. Perbedaan utama antara notebook dengan subnetbook adalah tidak adanya optical drive atau CD atau DVD write. Pada subnetbook dikarenakan ukuran yang kecil tidak memungkinkan penempatan optical drive untuk dapat menggunakan official drive. Pemakai subnetbook mempunyai opsi menggunakan external official drive. Selanjutnya yang ketujuh adalah Palm Top. Dengan perkembangan teknologi nano, komputer dan IC, maka ukuran laptop juga semakin kecil, bahkan ukurannya sebesar telapak tangan atau palm, sehingga dijuluki Palm Top. Dengan bentuk menyerupai handphone, sehingga lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana untuk berinternet dan kebutuhan mengirim serta menerima email. Palm Top berfungsi sebagai komputer pribadi yang dapat digenggam. Palm Top memiliki ukurannya cukup kecil sehingga dapat disimpan di saku tangan. Palm Top ini juga disebut hand top. Komputer ultra kecil ini mungkin memiliki khusus keyboard atau keyboard untuk di aplikasi entry data atau memiliki keyboard QWERTY kecil. Selanjutnya yang ke-8 adalah PC tablet. PC tablet adalah komputer portable yang berukuran seperti buku yang bisa dibawa kemana-mana. Tablet ini menggunakan monitor dengan teknologi touchscreen dan memiliki alat seperti pena sebagai kontrol layar. Tablet ini dirancang untuk penggunaan aktivitas kantor yang simpel seperti menulis, browsing, dan kegiatan komputerisasi lainnya. Tablet PC ini juga mempunyai bundle aplikasi penunjang yang dibawa oleh sistem operasi yang digunakan. Ukuran diagonal tablet ini lebih lebar dari 7 in sehingga memiliki ketidaksamaan dengan VDA atau smartphone. Saat ini tablet PC sudah berkembang dan tidak hanya menggunakan operasi sistem Windows, tapi juga menggunakan OS lain seperti Android dan Apple. Pada tahun 2011, perusahaan Apple mengeluarkan versi tabletnya yang dinamakan dengan iPad. Disusul dengan kehadirannya Galaxy Tab dari perusahaan Samsung, BlackBerry, Playbook, Motorola, Zoom, dan tablet-tablet dari perusahaan asal Cina. Selanjutnya yang ke-8 yakni rugged laptop. Rugged laptop adalah laptop yang dikhususkan untuk kondisi ekstrim seperti tempat yang penuh goncangan atau berpotensi terhadap benturan, getaran, dan air serta cuaca yang tidak mendukung untuk penggunaan PC biasa. Harganya paling mahal dan PC ini biasanya digunakan oleh pelaut, penyelam, militer, dan pekerja yang melakukan pekerjaan di lapangan dengan kondisi goncangan serta kelembapan yang ekstrim. Selanjutnya yang ke-10, komputer all-in-one atau all-in-one PC. Komputer di mana motherboard, prosesor, memori, dan komponen-komponen komputer lainnya bersatu dengan monitor. Ukurannya komputer ini beragam, bisa mencapai 62 in. Komputer ini juga dilengkapi dengan port keyboard dan mouse wireless. Selain itu, layarnya juga layar sentuh, sehingga dapat mengakses menu dengan hanya menekan jari ke menu tersebut. Biasanya komputer ini banyak digunakan di tempat umum untuk melayani pelanggan yang datang seperti di bandara, penerbangan, rumah sakit, mal, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk komputer dan setiap tahun akan bertambah jenis komputer untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya yang ke-11 adalah PDA. PDA, singkatan dari Personal Digital Assistant, adalah sebuah komputer yang memiliki ukuran yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Pada awalnya, PDA banyak digunakan untuk organisir pribadi dan perkembangan teknologi PDA kemudian memiliki fungsi lain seperti kalkulator, jam dan waktu, permainan komputer, akses internet, dan lainnya. Komputer yang sejenis dengan PDA bernama Palm Top yang menggunakan teknologi nano komputer dan IC. Selanjutnya yang ke-12 adalah server. Server adalah komputer fisik yang didesain untuk menangani satu servis atau lebih yang diminta oleh program aktif di komputer lain
dalam satu jaringan. Untuk menangani tugas yang berat seperti itu, maka wajar apabila server memiliki prosesor yang sangat besar, memori yang tinggi, serta hard drive dengan kapasitas lebih besar. Di tahun 2010, server disebut menghabiskan 2,5% dari total konsumsi energi di negara Amerika, dengan sebagian besar konsumsinya dihabiskan oleh sistem pendingin server. Selanjutnya yang ke-13 adalah mainframe. Satu lagi komputer berukuran jumbo yang dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu rentang waktu seperti sensus penduduk, pemilu, perdagangan, saham, dan lainnya. Mainframe berjalan pada sejumlah mesin virtual, tidak hanya beroperasi pada sebuah komputer tunggal, maka mainframe dapat menggantikan puluhan hingga ratusan server. Fungsi dari mainframe adalah komputer dengan sistem operasinya mampu menyimpan dan mengakses library rutin dengan skala besar. Kemudian juga mendukung puluhan bahasa pemrograman yang berbeda dan bertindak mengawasi lalu lintas ketika beberapa program mencoba mengakses basis data secara bersamaan, dan juga diputuskan pada pusat data. Telah lama menjadi sumber tenaga dari komputasi dunia bisnis. Selanjutnya yang ke-14 adalah superkomputer. Apabila mainframe mampu mengerjakan fungsi beberapa server, maka superkomputer adalah mainframe dengan daya proses paling kuat sehingga mampu mengerjakan banyak komputasi rumit yang memerlukan waktu lama. Superkomputer biasanya terdiri dari beberapa komputer berkinerja tinggi yang bekerja dalam waktu dan sistem yang sama dengan sistem paralel. Superkomputer tercepat di dunia saat ini dimiliki oleh National Supercomputing Center di Tianjin, China. Konon memiliki kecepatan 1,4 kali lebih cepat dari superkomputer sebelumnya, Jaguar Cray-X T5. Fungsi dari superkomputer dapat digunakan untuk tugas perhitungan insentif seperti perakiraan cuaca, riset iklim, termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi dari peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir. Kemudian analis skrip dan lain-lain. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer. Selanjutnya, wearable komputer. Untuk komputer yang satu ini merupakan jenis yang dipakai pada tubuh manusia seperti jam tangan, kacamata, ponsel, atau bahkan pakaian. Wearable komputer kini sedang menjadi mode dalam dunia teknologi dan menjadi bahan penelitian di beberapa perusahaan teknologi besar. Beberapa contoh wearable komputer yang sudah beredar di pasaran saat ini adalah Samsung Galaxy Gear dan Google Eyes. Fungsi dari wearable komputer saat ini sudah sangat berkembang di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam bidang olahraga seperti sepak bola sudah memanfaatkan wearable komputer dengan menciptakan goal line teknologi atau teknologi garis gawang. Selanjutnya yaitu workstation yang ke-16. Workstation adalah komputer yang menghubungkan komputer-komputer yang memanfaatkan jaringan untuk melakukan kelompok tugas. Workstation memiliki peningkatan kemampuan seperti prosesor yang diperkuat dan memori tambahan. Komputer ini biasanya digunakan untuk berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan sebuah kelompok kerja seperti pekerjaan 3D graphics, pengembangan game, dan lainnya. Selanjutnya, komputer mini. Komputer mini dengan nama Raspberry Pi 4 dengan prosesor quad-core 64-bit ARM Cortex A72 berkecepatan 1,5 GHz. Performa Raspberry Pi sudah cukup pantas dimasukkan ke kategori komputer desktop dan peningkatannya pun bisa mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan generasi sebelumnya. Spesifikasi semakin dimanfaatkan oleh pilihan RAM DDR4 berkapasitas 1 GB atau 2 GB atau 4 GB. Tidak ketinggalan pula chip grafis video core 6 yang mendukung hardware decoding video 4K 60 fps dengan kodek HEVC. Sepasang monitor 4K pun juga dapat dihubungkan via sambungan HDMI.
Baiklah, selanjutnya bagaimana dengan teknologi komputer masa depan? Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, bukanlah hal yang mustahil bagi manusia untuk menikmati berbagai layanan yang semakin canggih dan cepat. Begitu juga dengan komputer. Kira-kira seperti apakah komputer masa depan itu? Baik, yang pertama ada komputer VISM. Komputer jenis VISM adalah paket komputer pena yang mencakup 5 fungsi, yaitu ponsel bergaya pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan, virtual keyboard, proyektor kecil, kamera scanner, dan personal ID password yang berfungsi sebagai identitas pemilik. PSM terhubung satu sama lain dengan teknologi wireless yang berdekatan. Model ini juga bisa tersambung dengan internet menggunakan fungsi telepon seluler pada PSM ini. Gadget personal ini bergaya pena minimalis yang mempunyai fitur yang luar biasa lengkap. Awalnya kita berpikir bahwa model teknologi laptop, keyboard, dan layar akan bertahan lama, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pena dan kertas adalah alat tulis dan simbol yang secara alami kita terima, hanya tinggal masalah waktu saja. Sampai seseorang menemukan produk canggih terbaru yang berkedok sebagai pena pintar ataupun kertas pintar. Jadi mungkin tak lama lagi laptop komputer jenis jinjing akan tidak laku lagi. Selanjutnya yang kedua, komputer meja. Mungkin saat ini kita berpikir fungsi meja hanya sebagai alat dalam peralatan rumah tangga yang gunanya untuk meletakkan alat-alat, perlengkapan tulis-menulis, maupun sebagai suatu benda yang hanya mengisi kekosongan dalam interior ruangan. Tapi baru-baru ini perusahaan Microsoft telah membuat sebuah kecanggihan teknologi komputer dengan diberi nama Microsoft Surface, di mana terdapat kombinasi antara komputer, kamera, meja, serta touch sensitif berukuran besar yang bisa dijangkau manusia untuk berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Seperti terobosan terbaru yang dilakukan Microsoft pada meja yang besarnya setara LCD 40 in, touchscreen ditempatkannya sebuah smartphone di atasnya. Dengan sekejap Microsoft Surface mendeteksi perangkat tersebut, kemudian menampilkan informasi perihal perangkat tersebut, serta menyarankan model lain yang mungkin saja akan dipertimbangkan untuk pengganti. Dari info yang beredar, Microsoft akan merilis komputer meja masa depan dengan harga yang telah dikonfirmasikan sebesar $8.900. Selanjutnya yang ketiga adalah komputer meja interaktif. Sebenarnya kecanggihan teknologi komputer ini hampir sama dengan Microsoft Surface. Teknologi ini merupakan sebuah meja interaktif Exodex yang dapat memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dengan virtual spasi. Exodex tersebut merupakan kompilasi tabletop komputer dengan layar definition High 40 in. Penggunaan virtual object ini adalah dengan cara menyentuh dan tarik dragging. Harga yang telah dikonfirmasikan sebesar $8.900. Selanjutnya, komputer cerdas. Dalam beberapa prinsip serta ciri-ciri dari kecanggihan teknologi komputer pada masa 2020 ke depan, yaitu akan lebih canggih serta lebih murah dan akan memiliki kemampuan hebat, diantaranya berpikir, melihat, berbicara, dan mendengar. Juga akan mampu mengambil sebuah kesimpulan seperti manusia. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa komputer ini sudah memiliki kecerdasan buatan yang telah mendekati kemampuan serta perilaku dari manusia. Kelebihan yang akan ada lagi di kecanggihan teknologi komputer di masa 2020 ke depan, yaitu kecerdasan untuk memprediksi akan sesuatu hal kejadian yang kemungkinan terjadi dalam waktu dekat dengan bentuknya yang lebih mungil dan dapat berkomunikasi dengan manusia langsung. Karena sudah dilengkapi dengan panca indera seperti pendengaran, pengecap, penglihatan, dan pendeteksi atau perasa. Selanjutnya, mouse masa depan yang bisa mengontrol dunia 3D. Terinspirasi oleh aplikasi dan games 3 dimensi, perusahaan teknologi Cambridge Consultant menciptakan sebuah Tetikus atau mouse yang mendukung program 3D.
3D memang semakin populer. Teknologi tersebut membuat navigasi atau suatu operasi tertentu menjadi lebih mudah. Nah, kali ini ada para pakar dari Comrade Konsultan menyajikan konsep MOS Suma, ya, suatu ide menarik bagaimana kita menavigasi dan mengontrol lingkungan 3D. Desuma merupakan konsep masa depan MOS futuristik yang dioperasikan dengan cara menggenggam, kemudian mengklik, diputar hingga memperbesar layar hanya menyentuh sisi mouse ke atas atau ke bawah dengan ibu jari. Coba bayangkan dalam khayalan kita masing-masing. Seperti apakah komputer masa depan itu? Apakah seperti ini? Atau seperti ini yang hologram? Nah, kemudian laptop dengan 3 layar, kemudian hanya cukup menggunakan kacamata bisa melihat komputer, atau dengan satu alat seperti setik bisa seperti ada untuk keyboard ke meja, kemudian layar ke meja, kemudian komputer gelas atau kaca transparan, ya. Nah, kemudian yang terakhir cukup hanya menggunakan gelang, putar tangannya muncul sebuah layar untuk handphone atau komputer. Baik, sekian untuk penjelasan jenis-jenis komputer dan teknologi komputer masa depan. Jangan lupa subscribe channel Bukan Sultan Hadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.